Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Rifdul Zahra dari kelompok 4. Di sini saya akan menjadi moderator yang akan membimbing jalannya presentasi pada kali ini. Adapun nama-nama kelompok, yang pertama ada Pramudia, yang kedua ada Salwa, yang ketiga ada Aniswah, keempat ada Resa, yang kelima ada Pramata, yang keenam ada Novia, ketujuh saya sendiri, dan terakhir ada Fajar Sofian. Selanjutnya akan dibacakan materi oleh teman saya. Apa itu gunung meletus? Gunung meletus adalah gunung yang memuntahkan materi-materi dari dalam bumi seperti debu, awan panas, asap kerikil, batu-batuan, magma, lahar panas, lahar dingin, dan lain sebagainya. Gunung meletus biasanya diprediksi waktunya sehingga korban jiwa dan harta benda itu bisa diminimalisir. Apa sih penyebabnya? Gunung api meletus itu terjadi akibat endapan magma di dalam perut bumi yang didorong keluar oleh gas yang bertekanan tinggi. Dari letusan-letusan seperti inilah gunung api terbentuk. Hasil letusan gunung berapi berupa gas, vulkanik, lava, dan aliran pasir, serta batu yang panas dari lahar tanah yang longsor, gempa bumi, abu letusan, dan awan panas. Nah, lalu yang selanjutnya ada jenis-jenis bencana terkait gunung meletus. Itu yang pertama gunung meletus, proses keluarnya magma, abu vulkanik, gas beracun, serta lava dari gunung berapi yang dapat menyebabkan kerusakan luas pada lingkungan dan mempengaruhi kesehatan masyarakat. Lalu ada bahaya sekundernya, nah itu adalah lahar dingin, tanah longsor, dan aliran mikroplastik yang dapat terjadi setelah letusan utama. Nah, lalu di sini ada fase kejadian bencana gunung meletus. Nah, fase ini dibagi ke 3 fase. Ada fase prabencana, fase saat bencana, dan fase pasca bencana. Kita akan menjelaskan ketiga fase tersebut. Nah, lalu kita masuk ke fase prabencana. Nah, di fase prabencana ini ada 3 poin. Yang pertama, identifikasi risiko. Nah, identifikasi risiko ini apa saja? Yaitu adalah memetakan wilayah berisiko tinggi di sekitar gunung berapi, termasuk daerah rawan aliran lahar, awan panas, dan semburan abu. Di poin kedua ada persiapan dan mitigasi, yaitu adalah melibatkan komunitas dalam pelatihan evakuasi, memperkenalkan rencana tanggapan darurat, dan menyediakan tempat pengungsian sementara. Dan dari poin yang ketiga ada penyuluhan masyarakat, jadi edukasi kepada masyarakat tentang tanda-tanda awal aktivitas vulkanik dan langkah-langkah evakuasi yang tepat saat terjadinya akan bencana gunung meletus. Selanjutnya ada fase saat bencana. Yang pertama ada evakuasi, yaitu menyelamatkan korban dari zona bahaya ke tempat yang aman dengan segera, serta memastikan rute evakuasi tidak terhalang. Yang kedua ada penanganan darurat medis, yaitu menyediakan layanan medis cepat untuk korban yang terluka, terutama mereka yang mengalami luka bakar, cedera, pernapasan, atau trauma fisik. Yang ketiga ada bantuan kemanusiaan, yaitu menyediakan kebutuhan dasar seperti air bersih, makanan, pakaian, serta perlengkapan kesehatan bagi pengungsi. Selanjutnya ada fase pasca bencana. Yang pertama ada rehabilitasi, yaitu memulihkan kondisi fisik korban, menyediakan layanan dukungan psikologis, dan memfasilitasi kegiatan sosial untuk memulihkan normalitas dalam komunitas. Yang kedua ada rekonstruksi, yaitu membangun kembali infrastruktur yang hancur seperti rumah, sekolah, fasilitas kesehatan, dan jalan. Yang ketiga ada pemulihan sosial ekonomi, mendorong korban untuk kembali ke kehidupan normal melalui bantuan usaha kecil, dukungan pertanian, dan kesempatan kerja. Nah, sekarang kita membahas tentang jenis dan bentuk cedera fisik, masalah psikologis, sosial, dan spiritual pada korban bencana. Nah, yang pertama kita membahas tentang cedera fisik pada bencana gunung meletus. Yang pertama ada luka bakar akibat kontak langsung dengan lava atau awan panas. Yang kedua ada cedera pernafasan karena inhalasi abu vulkanik yang mengiritasi saluran pernafasan yang menyebabkan kondisi seperti bronkitis atau pneumonitis. Yang ketiga, ada trauma fisik seperti patah tulang atau memar akibat jatuh,
tertimpa benda, atau terjatuh saat evakuasi. Nah, yang keempat ada keracunan gas. Dari paparan gas beracun seperti sulfur dioksida dan karbon monoksida yang dilepaskan dari gunung berapi. Nah, di sini ada masalah psikologis korban bencana. Yang pasti ada masalah psikologis post-traumatic stress disorder, di mana korban mengalami flashback atau mimpi buruk tentang kejadian bencana. Yang kedua ada kecemasan dan depresi akibat ketidakpastian kondisi di masa depan, kehilangan anggota keluarga, atau kehilangan tempat tinggal. Yang ketiga ada gangguan adaptasi, kesulitan dalam beradaptasi dengan kehidupan di pengungsian dan perubahan gaya hidup yang drastis. Selanjutnya, masalah sosial yaitu kehilangan komunitas, ketidakpastian hubungan sosial di antara pengungsi, terutama ketika harus menyesuaikan diri dengan kelompok baru di pengungsian. Yang kedua, keterbatasan akses layanan, menjadikan sulitnya mendapatkan layanan kesehatan, pendidikan, atau kebutuhan dasar lainnya di tempat pengungsian. Yang ketiga, konflik sosial menyebabkan konflik antar kelompok dapat meningkat karena persaingan untuk mendapatkan bantuan atau sumber daya terbatas. Yang selanjutnya yaitu masalah spiritual. Yang pertama, krisis iman, yaitu pertanyaan tentang makna hidup, keyakinan atau hubungan dengan Tuhan karena tragedi yang dialami. Yang kedua, kebutuhan dukungan spiritual, yaitu perlunya dukungan dari tokoh agama, konselor spiritual, atau aktivitas keagamaan untuk memberikan kekuatan dan harapan. Yang ketiga, itu pemulihan spiritual, membantu korban mengatasi rasa kehilangan dengan memberikan harapan dan kenyamanan melalui ritual atau doa bersama. Selanjutnya ada klasifikasi 4 sumber erupsi. Yang pertama, letusan pusat, erupsi melalui kawah pertama. Yang kedua, erupsi eksentrik, erupsi lateral tetapi magma yang keluar tidak datang dari kawah pusat, yang menyimpang ke samping, tetapi dari dapur magma melalui kawahnya. Yang ketiga, retak erupsi, erupsi yang muncul pada retakan atau patahan yang meletus hingga beberapa kilometer. Yang terakhir, letusan sekunder, letusan kemiringan tumbuh anda. Selanjutnya ada fase kejadian bencana gunung meletus, terbagi dari 3 bagian. Yang pertama, seal. Seal merupakan lapisan magma yang menyusup di antara lapisan batuan dan terjebak di dalam gunung. Yang kedua, conduit. Jalur utama tempat magma naik dari dalam perut bumi menuju permukaan. Yang ketiga, lava flow. Aliran lava flow yang keluar dari puncak gunung dan mengalir menuruni lereng gunung setelah erupsi. Nah, lalu di sini ada masalah-masalah kesehatan di pengungsian. Yang pertama ada sanitasi dan kebersihan. Nah, sanitasi dan kebersihan ini biasanya itu ada seperti ketersediaannya MCK yang terbatas, yang bisa meningkatkan risiko penyebaran penyakit seperti infeksi, diare, dan juga kebersihan airnya. Jadi banyak pengungsi menggunakan sumber air yang telah terkontaminasi, yang bahkan bisa meningkatkan risiko penyakit akibat air yang tercemar. Lalu juga di sini ada kekurangan gizi, yang dimana kekurangan gizi itu biasanya akses makanannya itu terbatas. Makanan yang kurang bergizi dan tidak mencakupi kebutuhan gizi harian pengungsi, terutama pada anak-anak dan ibu hamil. Lalu juga di sini ada penyakit yang menular. Nah, biasanya yang selalu ada itu untuk di bencana gunung meletus ini adalah infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). Nah, kondisi lingkungan yang padat dan berdebu membuat ISPA mudah menyebar. Lalu juga ada penyakit kulit. Nah, kebersihan yang kurang di tempat pengungsian dapat menyebabkan berbagai penyakit kulit seperti dermatitis atau infeksi jamur. Lalu di sini juga ada kesehatan mentalnya. Nah, itu tuh melibatkan stres dan depresi, kondisi tidak menentu di pengungsian, kehilangan aset dan anggota keluarga yang menyebabkan meningkatkannya stres dan depresi di kalangan para korban tersebut. Nah, jadi ada juga rasa kehilangan harapan. Kurangnya dukungan emosional dapat memperburuk kondisi mental korban, terutama bagi lansia dan individu dengan kebutuhan khusus. Nah, lalu ada juga kesehatan ibu dan anak. Akses kesehatan layanan ibu itu sulit mendapatkan layanan prenatal, postnatal, dan perawatan bayi.
Dan juga keamanan bayi dan balita. Asupan gizinya itu akan menjadi buruk dan penyakit infeksi lebih tinggi di kalangan anak-anak di tempat pengungsian tersebut yang diakibatkan oleh bencana gunung meletus tersebut. Selanjutnya di sini ada penilaian sistematis sebelum, saat, dan setelah bencana pada korban, survivor, populasi rentan, dan berbasis komunitas. Di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama, penilaian sebelum bencana. Itu ada 3. Yang pertama, identifikasi populasi rentan. Yang kedua, penilaian kapasitas komunitas. Yang ketiga, penguatan jejaring sosial. Selanjutnya ada penilaian saat bencana. Yang pertama ada monitoring kesehatan jangka panjang, yang kedua evaluasi keberhasilan rehabilitas, yang ketiga partisipasi komunitas dalam pemulihan. Selanjutnya di sini ada penilaian sistematis sebelum, saat, dan setelah bencana pada korban, survivor, populasi rentan, dan berbasis komunitas. Yang pertama ada penilaian setelah bencana. Yang pertama ada identifikasi populasi rentan, yang kedua penilaian kapasitas komunitas, yang ketiga penguatan jejaring sosial. Nah, yang kedua ada penilaian saat bencana. Yang pertama monitoring kesehatan jangka panjang, yang kedua evaluasi keberhasilan rehabilitas, dan yang ketiga partisipasi komunitas dalam pemulihan. Nah, selanjutnya dengan penilaian komprehensif, pendekatan sistematis, dan dengan dukungan berkelanjutan, proses keperawatan bencana gunung meletus dapat dilakukan secara efektif, mempercepat pemulihan dan meminimalkan dampaknya negatif bagi komunitasnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, presentasi dari kelompok 4 sudah selesai. Terima kasih untuk semuanya yang sudah memperhatikan. Sekarang sesi tanya jawab. Bila ada yang ingin dipertanyakan, dipersilahkan.